Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andrea Farizi Amanta sebagai reporter di musibah gempa bumi Cianjur yang terjadi pada 21 November 2022 yang akan menemani Anda selama beberapa menit kemudian dengan informasi intelektual dan informasi terkini. Sedang bersama Bapak Radit dari Dinas BNPB di lokasi gempa bumi Cianjur. Boleh diceritakan Bapak gempa bumi ini terjadinya di mana? Jadi gempanya terjadi berlokasi di dekat Gunung Gede Pak. Gempa ini termasuk gempa vulkanik. ini masih gempa tektonik ya, gempa vulkanik. Soalnya meskipun tadinya di daerah Gunung Gede, tapi ini masih gempa yang aktivitas sesar. Badan geologi sama PVMPG juga udah memastikan yang ini bion dari sesar. Terus status Gunung Gede juga masih level 1, jadi masih tergolong normal. Oke, kalau untuk kedalaman gempa ini tuh termasuk dangkal atau dalam Pak? Untuk kedalaman gempanya termasuknya dangkal ya, sekitar 10 km. Gempanya itu jaraknya 10 km dari sesar Simalungun. Jadi keisiannya jadi gempa dangkal. Jadi energinya mampu mengguncangkan gitu ke gempa yang sangat besar. Oke, terima kasih Bapak Radit. Saya ingin bertanya kalau untuk gempa selanjutnya itu bisa diprediksi nggak? Sama apakah ada potensi untuk terjadi gempa yang lebih besar? Waktu terjadi gempa tidak dapat diprediksi, namun potensi gempa susulan masih ada karena batuan di pusat gempa masih bergerak mencari keseimbangan. Saya nanya Ibu, kalau potensi gempa bumi ada nggak di wilayah lain? Kalau misalnya ada itu di wilayah Jawa Barat, tapi di wilayah mana? Salah satu rawan gempa tinggi di Jawa Barat adalah Kabupaten Garut yang bersumber dari ancaman megastrus di laut selatan, sesar aktif di Gasela di daratan. Oke Ibu, saya punya pertanyaan. Kira-kira tempat lain itu berpotensi terjadi gempa tidak? Kalau misalnya di Jawa Barat ini di mana wilayah yang paling rawan terjadi gempa? Benar, wilayah lain di Jawa Barat berpotensi terjadi gempa, yaitu salah satunya di Kabupaten Garut dengan tingkat kerawanan yang sangat tinggi. Ancaman tersebut muncul dari ancaman megatrust di Laut Selatan, juga sesar aktif Gasela di daratan. Oke, terima kasih banyak Ibu Nora. Di lokasi kejadian bersama Bapak, saya mau nanya Pak, apa yang perlu masyarakat siapkan untuk menghadapi gempa? Tentunya banyak hal yang perlu disiapkan oleh masyarakat. Salah satunya masyarakat harus mengembangkan budaya sadarakan bencana. Juga masyarakat perlu menyiapkan tas siaga bencana yang dimana tas siaga bencana itu berisi barang penting seperti dokumen, terutama obat-obatan dan makanan dan minuman yang dapat bertahan kurang lebih selama 3 hari. Juga masyarakat harus sedia akan seluruh kemungkinan yang akan terjadi ketika gempa. Juga mengetahui lokasi untuk mengevakuasi diri sendiri, diri mandiri. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya saya mau nanya, ketika terjadi gempa bumi Pak, boleh disosialisasikan apa aja yang harus dilakukan? Tentunya ada 3 hal yang dapat kami sosialisasikan kepada masyarakat di Indonesia. Ketika terjadi gempa bumi Pak, boleh disosialisasikan apa aja yang
harus dilakukan? Tentunya ada 3 hal yang dapat kami sosialisasikan kepada masyarakat di Indonesia. Yang pertama, apa yang harus dilakukan sebelum terjadinya gempa. Yang kedua, apa yang dilakukan saat terjadinya gempa. Dan yang ketiga, apa yang harus dilakukan setelah terjadinya gempa. Yang pertama, sebelum terjadinya gempa, masyarakat harus dapat menyiapkan segala hal yang sekiranya dapat membahayakan diri mereka masing-masing di sekitar rumah. Dan juga masyarakat mulai mencari seperti sudut-sudut rumah yang dapat dijadikan tempat aman ketika terjadinya gempa. Barang-barang yang besar dipastikan dapat tersimpan dengan rapat dan tidak akan goyah ketika terjadinya gempa. Dan masyarakat juga tentunya perlu, seperti yang saya katakan tadi, mengetahui daerah-daerah untuk evakuasi mandiri ketika terjadinya gempa. Dan yang kedua, apa hal yang harus dilakukan terjadinya gempa? Masyarakat perlu melakukan metode yang bernama drop, cover, and hold on, yang dimana masyarakat menjatuhkan dirinya tentunya di bawah yang diorganiskan adalah meja yang tebal atau meja yang kuat. Lalu ketika masyarakat bersembunyi di bawah meja tersebut, lindungilah kepala menggunakan tangan hingga agar masyarakat tidak terjadinya gempa. Yang kedua, apa yang dilakukan saat terjadinya gempa. Dan yang ketiga, apa yang harus dilakukan setelah terjadinya gempa. Sebelum terjadinya gempa, masyarakat harus dapat menyiapkan segala hal yang sekiranya dapat membahayakan diri mereka masing-masing di sekitar rumah. Dan juga masyarakat mulai mencari sudut-sudut rumah yang dapat dijadikan tempat aman ketika terjadi gempa. Barang-barang yang besar dipastikan dapat tersimpan dengan rapat dan tidak akan goyah ketika terjadi gempa. Dan masyarakat juga tentunya yang saya katakan tadi mengetahui daerah-daerah untuk evakuasi mandiri ketika terjadi gempa. Dan yang kedua, apa hal yang harus dilakukan ketika terjadi gempa? Masyarakat perlu melakukan metode yang bernama drop, cover, and hold on, yang dimana masyarakat menjatuhkan dirinya tentunya di bawah yang diorganiskan adalah meja yang tebal atau meja yang kuat. Lalu ketika masyarakat bersembunyi di bawah meja tersebut, lindungilah kepala menggunakan tangan hingga agar masyarakat tidak terjadi reruntuhan yang terjadi sampai gempa selesai dan adanya tim yang tinggal mengevakuasi. Lalu yang ketiga, setelah terjadi gempa, masyarakat perlu mengevakuasi diri sendiri dengan menjauhi reruntuhan yang ada, lalu mengecek kesehatan diri sendiri apakah terjadi luka atau hal semacamnya seperti itu. Bersama dengan Ibu. Salun. Oke, Ibu Shalon, aku punya pertanyaan yang terakhir untuk petugas di sini. Pesan-pesan apa untuk masyarakat yang menghadapi gempa dari BNPB? Nah, mungkin yang pertama itu harus tetap tenang ya, tingkatkan kewaspadaan juga dan selalu mengutamakan kesehatan, dan juga kalian itu harus memahami langkah mitigasi sebelum, saat, dan sesudah gempa itu terjadi. Mungkin segitu aja pesan dari saya gitu, biar kalian ada gambaran buat tetap tenang waktu terjadi gempa. Terima kasih. Dengan Ibu. Keiza. Oke, Ibu Keiza, saya mau nanya, bagaimana situasi yang Anda alami dengan keluarga Anda saat gempa Cianjur tadi? Saat gempa terjadi, saya dan keluarga saya sangat panik dan langsung lari dari rumah untuk menyelamatkan diri. Lalu ada juga beberapa rumah yang mengalami kerusakan, sehingga kami mengungsi di tempat yang lebih aman. Terus pada kondisinya kami jauh dari listrik karena listriknya dipadamkan, sehingga komunikasinya cukup sulit. Juga akan takut ada gempa susulan. Oke, bantuan apa aja yang Ibu udah terima sama keluarga Ibu selama gempa bumi ini terjadi? Ada beberapa makanan, minuman, dan juga obat-obatan dan kebutuhan sehari-hari. Dan juga bantuan lain Oke, makasih Ibu Keiza.